Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab makrifat dan nakiroh. Kalau kita lihat di buku, isim makrifat adalah isim yang menunjukkan arti khusus. Menunjukkan arti khusus. Isim makrifat itu ada 6, yaitu al, isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, yang terakhir mudhof pada makrifat, atau kalau di buku mudhof yang mudhof ilaihnya berupa 5 di atas. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, seperti ini. Al itu adalah isim. Isimnya isim makrifat. Contoh alhamdu. Alhamdu di sini adalah kalimat isim. Kalau ditanya isimnya makrifat apa nakiroh? Makrifat. Kenapa kok makrifat? Karena ada al. Seperti itu, gampang. Pokoknya ada al di situ adalah isim makrifat. Contoh al-qamaru. Al-qamaru isim apa fi'il apa huruf? Isim. Apa tandanya isim? Ada al. Makrifat apa nakirah? Makrifat. Kenapa kok makrifat? Karena ada al. Karena isim makrifat itu ada 6, salah satunya adalah al. Bisa dipaham? Kemudian nomor 2, isim alam. Dalam kurung kalau di buku ada nama orang, nama benda, nama merek, nama bulan, nama daerah, dan lain-lain. Isim alam itu suatu ketetapan. Seperti ini. Semisal saya ada nama orang, contoh nama orang. Contoh nama orang. Paijo. Nah, Paijo ini kan nama orang ini. Jelas karena nama orang itu termasuk isim alam. Berarti Paijo ini adalah makrifat. Bisa difaham sampai sini? Kemudian nama benda. Nama benda itu seperti ada juga isim alam itu merek. Misal kita pakai nama motor, ada motor Honda. Ini kan sebuah merek Honda ini. Berarti ini juga isim makrifat. Karena apa? Karena isim alam atau nama alam. Honda, terus apalagi Avanza, mobil Avanza, Innova, atau misal ada motor Ninja. Pokoknya merek-merek itu juga termasuk isim alam. Kemudian nama bulan. Nama bulan itu ada Januari, Februari. Kemudian misal Muharram. Muharram itu juga karena nama bulan berarti dia isim alam. Kalau isim alam berarti juga isim makrifat. Nama daerah misal ada Surabaya, Jogja, Jakarta, Banyuwangi. Nama daerah juga termasuk isim alam. Berarti karena isim alam dia adalah isim makrifat. Bisa difaham? Berarti Banyuwangi makrifat apa nakirah? Makrifat. Kenapa makrifat? Karena nama alam atau isim alam. Bisa difaham kan? Kemudian domir yang kita hafalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna,
anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Itu adalah isim domir, itu juga termasuk isim ma'rifat. Isim isyarah, hadani haulai, hadhihi hatani haulai, dzalika ulaika, tilka tanika ulaika, hunaka hunalika, hunaka hunalika. Itu adalah isim isyarah. Kita kan sudah hafal itu, kita sudah hafalkan. Kemudian isim mausul, alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allai, man, ma. Nah, itu semua juga termasuk isim atau isim ma'rifat. Salhum, hum, kalimat isim fil apa huruf? Isimnya isim apa? Isim domir. Mufrad tasnya jamak, huwa, huma, hum. Nomor 3 banyak, berarti jamak. Terus mudzakkar apa muannas? Huwa, huma, hum. Masih, oh ini mudzakkar. Paham sudah kita. Ma'rifat apa nakirah? Karena ini isim domir berarti termasuk ma'rifat. Seperti ini nanti. Bisa dipaham? Nah, kalau sudah nomor 6. Mudhof pada ma'rifat. Saya buatkan contoh kalau di buku. Kalau di buku ada lafadz baituhu. Lafadz baituhu ini aslinya ada lafadz baitun dan hu. Kan? Baitun ini adalah kalimat isim. Hu, kenapa isim? Karena ada tanwin. Hu ini juga isim. Isimnya isim domir. Nah, karena sama-sama isim berarti dijadikan idhofah. Isim tidak pantas diberi artian kan. Ini baitun artinya rumah, hu itu artinya dia, rumah yang dia, tidak pantas berarti dijadikan idhofah. Di sini namanya mudhof. Nah, ini baitun ini namanya mudhof. Hu namanya mudhof ilaih. Kalau kita lihat mudhof pada ma'rifat. Lafadz baitun di sini kan menjadi mudhof. Ya. Lafadz baitun di sini menjadi mudhof. Mudhof pada ma'rifat. Hu di sini adalah isim ma'rifat. Kok bisa isim ma'rifat? Karena hu adalah isim domir. Isim domir termasuk ma'rifat. Nomor 3 isim domir, dia juga termasuk ma'rifat. Kalau hu di sini adalah isim ma'rifat sebagai mudhof ilaih, kan? Ini mudhof ilaih. Kan ma'rifat mudhof ilaihnya. Berarti mudhofnya ini juga ikut ma'rifat. Pertanyaannya, baitun ini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat apa nakirah? Kita lihat baitun, apakah ada al? Tidak ada al. Apakah isim alam? Rumah bukan isim alam kan? Apakah isim domir? Baitun bukan isim domir. Apakah isim isyarah? Juga bukan isim isyarah. Apakah isim mausul? Juga bukan isim mausul. Tapi dia tetap ma'rifat karena apa? Karena dia mudhof pada ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat berarti baitunnya di sini juga ikut ma'rifat, atau baituhu, lafadz baitunya di sini juga ma'rifat. Ma'rifat apa nakirah? Berarti ma'rifat. Yang jadi pertanyaan baitunya ini, dia ma'rifat
Alasannya apa? Karena mudhof pada ma'rifat. Bisa dipaham sampai sini? Intinya kalau mudhof ilaihnya ini nanti ma'rifat, berarti di sini juga ma'rifat. Contoh seperti ini yang bukan ma'rifat ya. Baitun bertemu farosun. Baitun ini artinya rumah, farosun ini artinya kuda. Isim karena tanwin. Rumah yang kuda tidak pantas, berarti jadikan idhofah. Ini menjadi mudhof. Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, baitun menjadi baitu. Farosun mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Baitu farosin. Pertanyaannya, lafadz baitu di sini ma'rifat apa nakiro? Karena di sini kita lihat, karena mudhof ilaihnya di sini bukan ma'rifat, kan, bukan al, bukan isim alam, bukan isim dhamir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, maka baitunya di sini menjadi nakiroh. Apa itu nakiroh? Habis ini kita jelaskan nakiroh. Sampai di sini bisa paham. Baitu di sini dia ma'rifat karena mudhof ilaihnya ma'rifat. Di sini dia nakiroh karena mudhof ilaihnya bukan ma'rifat atau nakiroh. Bisa dipaham? Nah, kalau isim nakiroh sendiri apa? Kalau kita lihat di buku, isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan arti umum. Tanda yang paling mudah adalah tanwin. Nakiroh ini paling mudah adalah tanwin. Pokoknya ada tanwin, di situ adalah nakiroh. Contoh, sini saya hapus. Di buku ada rojulun. Rojulun ini artinya adalah orang laki-laki. Orang laki-laki di sini adalah nakiroh. Karena apa? Karena tanwin. Pokoknya kalau ada tanwin itu nakiroh. Gampangnya seperti itu. Kemudian kalau ada ar-rajulu, ini adalah ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena ada al. Alnya di sini yang membuat ma'rifat. Kalau di sini adalah, kalau rajulun saja itu adalah nakiroh, kalau ar-rajulu adalah ma'rifat. Kalau nakiroh itu umum, orang laki-laki, bisa masih umum, sifatnya umum. Tapi kalau ada alnya itu dikhususkan, orang laki-laki tapi yang itu. Semisal satu contoh seperti ini, masjidun, artinya adalah masjid. Karena di sini tanwin, berarti nakiroh. Karena nakiroh umum, masjid bisa jadi masjid yang ada di Jakarta, bisa jadi masjid yang ada di Surabaya, bisa jadi masjid yang ada di Banyuwangi. Karena sifatnya masih umum, belum terkhususkan. Tapi kalau mengkhususkan ada lafadz al-masjidu. Ini artinya juga sama masjid, cuman karena ada al di sini menjadi ma'rifat. Sedangkan ma'rifat artinya adalah khusus. Dia artinya sama-sama masjid. Masjid ini juga masjid. Kalau di sini sifatnya masih umum, belum jelas, tapi kalau di sini masjid tapi sudah ditentukan. Masjid. Saya kemarin sholat di masjid. Yang dimaksud masjidnya adalah masjid, misal Masjid Darul Manan. Nah, berarti itu adalah ma'rifat. Sama-sama artinya masjid, yang nakiroh masih umum, belum tentu jelas, bisa ini, bisa itu, bisa sana, bisa sini. Tapi kalau
makrifat ya al masjidu itu dikhususkan masjid, cuman masjid Darul Manan, Darus Sholah, masjid Al Amnan atau yang lain-lain sebagainya seperti itu. Bisa difaham mungkin ya. Nah kemudian cara membuat nakiroh menjadi makrifat dengan menambah al. Contoh rojulun arojulu, masjidun al masjidu. Mungkin sekian pelajaran atau penjelasan tentang nakiroh dan makrifat. Semoga bisa difaham. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.